Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Dewa Ayu Rate Isaka Putri nomor absen 2. Saya Lahyoman Rate Suwandewi Putri nomor absen 25. Saya Nimade Windy Trisna Sita Putri nomor absen 30. Saya Sang Ayu Made Canika Maharani nomor absen 34. Jadi di sini kami akan menjawab semua pertanyaan teman-teman pada kolom komentar YouTube. Pertanyaan yang pertama datang dari @Mirah Mahadewi nomor absen 8, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa alasan terbentuknya suatu organisasi keagamaan dan juga apakah setiap agama di Indonesia harus memiliki organisasi keagamaan? Jawaban untuk pertanyaan yang pertama yaitu adanya lembaga dan organisasi keagamaan memiliki fungsi untuk membantu meredam konflik-konflik bernuansa keagamaan tersebut. Lembaga keagamaan juga berperan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan. Dengan fungsinya sebagai penyalur kegiatan, pengembangan, dan pembinaan, diyakini mampu membimbing anggota-anggotanya untuk menumbuhkan kesadaran saling menghargai dan menghormati sehingga terciptanya komunitas umat beragama yang rukun dan damai. Yang kedua, apakah setiap agama di Indonesia wajib memiliki organisasi keagamaan? Munculnya organisasi keagamaan adalah dalam rangka atau untuk mengakomodasi dan mewadahi terdapatnya keanekaragaman corak berpikir, kepentingan, orientasi, dan tujuan para penganut agama itu sendiri. Jadi, memiliki suatu organisasi keagamaan tidak diwajibkan. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari @Fitri Novita, kelompok 6. Pertanyaannya, mengapa Agus Salim, Ahmad Dahlan, dan Hos Cokroaminoto menyetujui gagasan Syamsuridzal, padahal sebelumnya gagasan tersebut ditolak oleh Jong Java? Jawabannya, pada sebelumnya, gagasan Syamsuridzal ditolak oleh Jong Java karena dianggap akan menyelewengkan Jong Java serta akan bermain politik di dalamnya. Tetapi seperti yang kita ketahui, JIB bukanlah organisasi yang terlibat dalam bidang politik. Karena usulannya ditolak oleh Jong Java, Syamsuridzal meminta saran kepada Agus Salim, Ahmad Dahlan, dan Hos Cokroaminoto tentang masalah sekitar, yaitu perlunya pembentukan organisasi pemuda yang beragama Islam. Berdasarkan jurnal.uii.ac.id, Agus Salim, Ahmad Dahlan, dan Hos Cokroaminoto menyetujui alasan Syamsuridzal karena dianggap memang tidak sulit untuk menyebut ayat Al-Quran serta hadis bahwa mempelajari agama Islam itu merupakan suatu kewajiban. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dari @Joshua Daud, nomor absen 5, perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaannya yaitu, mengapa organisasi keagamaan harus ada? Jadi, kami tidak ada menyampaikan bahwa organisasi keagamaan harus ada, tetapi dengan keberadaannya, organisasi keagamaan banyak memberi manfaat atau dampak positif di masa pergerakan nasional, seperti menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat iman dan kerjasama, serta masih banyak lagi hal positif lainnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan keempat dari @Aning Safitri. Pertanyaannya, mengapa organisasi Nahdlatul Ulama dibentuk? Dan tunjukkan satu contoh tindakan dari tujuan dibentuknya Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Baiklah, berdasarkan situs resmi NU, berdirinya NU merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Karena pembentukannya merupakan respon dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat di tanah air. Dan tujuannya untuk menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Contoh yang melatar belakangi pendiriannya sekaligus contoh tindakan dari visi yang telah dibuat antara lain, yang pertama, petunjuk atau amanah dari Kiai Kholil Al-Bangkalani kepada Kiai Hasyim Asy'ari berupa tasbih, tongkat, dan seperangkat ayat Al-Quran surat Taha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa AS. Amanah ini dihantarkan oleh para santri Asy'ad kepada beliau, yang mana hal ini menyiratkan bahwa gagasan untuk mendirikan jamiah atau organisasi. Jadi faktor penentu pendiriannya adalah konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikhtiar lahir dan batin. Setelah dibentuknya berbagai ormas Islam seperti Nahdlatul Watan, Nahdlatul Tujar, dan lainnya, NU menjadi lanjutan dari berbagai komunitas tersebut yang telah berdiri, namun dengan cakupan yang lebih luas.
Alasan yang kedua yaitu karena pembentukan Komite Hijaz dalam masalah keagamaan global, yang mana Komite Hijaz ini dibentuk untuk mengirim delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Mekah untuk berpendapat agar sentimen anti-mazhab dihapuskan agar tidak menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam. Maka pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz sepakat menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasinya. Tapi setelah terpilih, timbul pertanyaan, institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi? Maka lahirlah Jamiyah Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama. Nama ini atas usul Kiai Haji Mas'awi bin Abdul Aziz pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Januari 1920 Masehi. Jadi ini juga yang menjadi salah satu tindakan dari visi yang telah dibentuk. Sekian, terima kasih. Sekian jawaban dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.